Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dalam ridhonya Allah. Dan hari ini merupakan hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan ketenangan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Menurut Imam Hasan Al-Basri, ketika kita menemukan kalimat di dalam Al-Quran dengan ungkapan Ya ayyuhalladzina amanu, itu mestinya kita berbahagia. Ketika Allah memanggil dengan panggilan Ya ayyuha, menurut Imam Hasan Al-Basri, maka kita harus bahagia. Karena panggilan ini mengandung makna perhatian, mengandung makna bentuk penghormatan, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Kita dipanggil dengan panggilan yang mesra, panggilan yang pasti akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Tidak semata-mata Allah memanggil dengan panggilan ayyuha, pasti penuh dengan kasih sayang dan sesuatu yang akan membahagiakan kepada kita. Di dalam Al-Quran ada juga kalimat panggilan hanya menggunakan ya atau hey. Ya Ustadz itu panggilan biasa, tapi ketika Allah kalau kita dipanggil dengan Ya ayyuhal Ustadz, itu adalah panggilan yang bentuk penghormatan kepada seorang guru misalkan. Nah, kita dipanggil oleh Allah harus bahagia tentunya, sekaligus di dalam puasa kita, ketika kita dipanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa, maka harus kita sambut dengan penuh rasa bahagia pula. Kita dipanggil dengan sebutan Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat amanu. Amanu itu merupakan bentuk kata kerja. Beda dengan misalkan ketika Allah menggunakan kalimat al-mu'minun. Karena bisa saja misalkan Allah memanggil dengan kalimat Ya ayyuhal mu'minun. Kalau al-mu'minun itu merupakan kalimat atau kata benda, maknanya kokoh, kuat. Orang yang beriman yang memiliki keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, mantap. Kalau mu'minun. Tapi ketika kita dipanggil dengan kalimat kata kerja amanu, Ya ayyuhalladzina amanu, itu merupakan kata kerja yang maknanya variatif. Artinya siapapun orangnya, kalau dia sudah mengatakan iman, mau itu imannya sedikit nilainya, imannya mantap atau tidak, siapapun yang sudah menyandang nilai atau mengakui iman kepada Allah, maka kena panggilan ini. Siapapun, Allah tidak memandang imannya dia seorang itu kuat atau apa, tidak. Siapapun. Ibarat misalkan di sekolah, kalau orang yang dipanggil oleh gurunya ke depan, kemudian diberikan kebahagiaan atau diberikan reward oleh guru, nilai yang baik misalkan, kita mesti bahagia. Nah, semua orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Allah tidak memandang
status sosialnya. Allah tidak memandang berapa nilai keimanannya. Mau nilainya dari 1 sampai 100, semuanya dipanggil oleh Allah. Makanya jika kita masuk di bulan Ramadan ini kemudian berleha-leha, tidak ada kemauan apalagi untuk berpuasa, naudzubillah tsumma naudzubillah. Jika seorang misalkan dipanggil untuk melakukan ibadah puasa, dipanggil untuk melaksanakan kewajiban saum di bulan Ramadan, tapi masih saja tidak menggubris atau tidak melakukan kewajiban itu, maka perlu ditanyakan sampai sejauh mana nilai keimanannya. Bahkan kalau tidak mau melakukan kewajiban itu saja, bisa saja dia dicap menjadi orang kafir. Karena syarat utama, syarat mutlak orang melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah mempunyai nilai keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kita dipanggil oleh Allah untuk melakukan kewajiban as-syam. Apa itu as-syam? As-syam imsak. Imsak itu menahan. Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, merusak pahala puasa. Menahan segala sesuatu yang bisa menghanguskan semua pahala puasa, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan ketika Maryam dituduh melakukan perzinahan karena Maryam mempunyai anak tanpa seorang bapak, maka dia dituduh oleh penduduknya, masyarakatnya melakukan perzinahan. Maka Maryam menahan selama 3 hari tidak berbicara kepada siapapun. Inni nadartu lirrahmani sawma. Saya nadar kepada Allah sawma, untuk menahan al-imsak anil kalam, tidak berbicara kepada siapapun selama 3 hari. Itu yang dilakukan Maryam ketika dituduh melakukan perzinahan. Maka saum ini dimaknai dengan al-imsak, imsak atau menahan. Nah, ini yang harus jadikan kita perhatian, bahwa selama puasa ini tahan semua hawa nafsu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak nilai puasa kita. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasanya sebagaimana seperti orang dulu melakukan ibadah puasa. Nah, dulu sebelum ada aturan yang ditetapkan oleh Allah di Quran ayat 187, puasa orang-orang dahulu itu ada kesamaan dengan kita. Kesamaannya satu, sifatnya sama, sifatnya wajib. Zaman dulu kata para ulama yang disebut dengan min qablikum itu adalah umat seluruh nabi, baik itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka seluruh umat Nabi itu sudah diberikan kewajiban melakukan puasa selama 30 hari atau selama 1 bulan penuh. Nah, ada juga yang mengatakan para ahli tafsir, yang dimaksud dengan orang-orang terdahulu adalah orang-orang ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, zaman Rasulullah SAW puasanya lucu, pernah memang dikisahkan, karena dulu sebelum ada nasikh mansuh di ayat 183 yang dimansuh oleh ayat 187, puasanya sahabat melakukan ibadah puasa itu mulai subuh, setelah sholat subuh tidak melakukan makan dan minum, tidak melakukan hubungan suami istri sampai nanti tidur, ya, sampai maghrib. Ya. Maghrib berbuka, nah nanti kalau tidur kemudian dia bangun itu sudah wajib saum. Artinya puasanya itu dari sejak dia bangun tidur sampai maghrib. Jadi bukanya itu antara maghrib sampai nanti kapan dia tidur.
Dikisahkan seorang sahabat yang bernama Abu Qais bin Sirmah al-Ansari, dia ini seorang tukang kebun. Setelah menjelang maghrib, dia pulang ke rumahnya, kemudian menanyakan kepada istrinya, wahai istriku, apakah sudah ada makanan? Kata istrinya, belum. Lalu istrinya pulang, bukan pulang, pergi mencari makanan. Ini misalkan ke mana, ke pasar Anir atau ke Dayakolot atau jauh ting. Sampai pas istrinya kembali lagi ke rumah, Abu Qais itu sampai tertidur. Nah, kemudian istrinya, aduh, salaki orang sare lamun hudang, berarti kalau bangun wajib puasa karena setelah bangun tidak boleh makan dan minum. Lalu dibangunkanlah Abu Qais, kata istrinya, wahai suamiku, engkau harus wajib puasa. Nah, waktu itu Abu Qais al-Ansari itu tidak makan dan minum karena sudah baru bangun, ya, karena udah tidur dan bangun, artinya sudah wajib puasa. Jadi puasanya dulu gitu, buka maghrib sampai nanti sampai tidur. Nah, setelah bangun tidur itu dia wajib berpuasa. Seperti itu caranya. Nah, ada lagi dua kisah. Salah satunya, kisah yang kedua adalah kisah Umar bin Khattab. Umar ketika sudah melakukan ibadah puasa, kemudian dia berbuka waktu maghrib. Nah, kemudian setelah makan malamnya itu ada keinginan untuk berhubungan dengan istrinya. Nah, tetapi istrinya itu tertidur. Nah, Umar ingin melakukan hubungan suami istri. Nah, karena istrinya sudah tertidur, maka otomatis dia haramkan melakukan hubungan suami istri. Lalu kata Umar, kamu tadi itu sebenarnya nggak tidur. Tapi istrinya menjawab, qad nimtu, saya sudah tidur wahai suamiku. Pura-pura mana mau gitu. Nah, ternyata pada akhirnya Umar melakukan hubungan suami istri. Esoknya kemudian dua kejadian ini, dua sahabat ini, Abu Qais al-Ansari ini dan Umar bin Khattab melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Dilaporkanlah kejadian itu, dan waktu itu turunlah surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu ayat 187 yang menasih dan menghalalkan ketika malam hari boleh melakukan hubungan suami istri, boleh melakukan makan minum walaupun sudah bangun tidur. Ini kita patut berbahagia, patut berterima kasih kepada Umar bin Khattab, ya. Bayangkan kalau selama 1 bulan kita tidak bertemu dengan istri-istri kita atau suami-suami kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan kita terus istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah, mengharapkan kita puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.